Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu meskipun melalui media pembelajaran ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang menjadi suri teladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya keilmuan saat. Perkenalkan, nama saya Andi Farwansa, mahasiswa program Pascasarjana jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Adab pada Institut Agama Islam Negeri Yayen Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran dengan judul pengertian pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran, di mana materi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Ibu Dr. Ahdar MPDI, dan saya mengajak para rekan mahasiswa untuk menyimak dan memahami bersama-sama materi ini yang insya Allah akan memberikan manfaat besar dalam pengembangan ilmu dan pemahaman kita. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting dari pengertian, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Dan saya berharap melalui pembahasan ini kita dapat menggali hikmah dan penerapan nyata dari materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa poin penting. Dari pengertian pendekatan pembelajaran, kami mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa pendapat para ahli, di antaranya Sri Anita, Nurjana, dan Roy Klein dalam Wina Sanjaya. Pengertian pendekatan pembelajaran, kami mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa pendapat para ahli, di antaranya Sri Anita, Nurjana, dan Roy Klein dalam Wina Sanjaya. Pengertian pendekatan pembelajaran, kami mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa pendapat para ahli, di antaranya Sri Anita. Strategi pembelajaran, kami mengambil pengertian juga dari beberapa pendapat para ahli dari Filbert dan Driscoll, Gilley dan Elay, Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Dick dan Kerry. Namun, sebelum kepada kedua pengertian konten tersebut, yang perlu kami sampaikan bahwa seorang pendidik, baik guru maupun dosen, tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang studi yang akan diajarkannya saja. Akan tetapi, juga harus menguasai strategi pentransferan ilmu tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mendapatkan ilmu dan kecakapan sesuai dengan indikator pembelajaran. Untuk itu, pendidik sebagai komponen yang penting dari tenaga kependidikan memiliki tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran tersebut, pendidik diharapkan dapat paham tentang strategi pembelajaran. Proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: pertama, pendekatan pembelajaran; kedua, strategi pembelajaran; ketiga, metode pembelajaran; keempat, model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut. Baik, pengertian pendekatan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan pembelajaran adalah proses, perbuatan, dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu. Sementara
Menurut Sri Anita, pendekatan pembelajaran adalah diibaratkan seorang yang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang alam sekitar. Kacamata berwarna hijau akan menyebabkan lingkungan kelihatan kehijau-hijauan dan seterusnya. Sementara Nurjannah dalam pandangannya, pendekatan dibagi dalam dua pemahaman makna. Yang pertama, pendekatan berarti memandang fenomena, budaya, dan sosial, dan pendekatan berarti disiplin ilmu. Adapun menurut Roy Killan dalam Winasanjaya, ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru yang disebut juga dengan teacher-centered approaches, dan yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Dari beberapa pendapat terkait pengertian pendekatan pembelajaran, maka dapat kami menarik kesimpulan bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang seseorang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan kemudian dalam proses pembelajaran, pendekatan dikaitkan dengan strategi dan metode yang saling ketergantungan. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Pengertian strategi pembelajaran dapat dikaji dari dua suku kata, yakni strategi dan pembelajaran. Menurut Freiberg dan Driscoll, strategi pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan untuk siswa yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Sementara Gerlach dan Allais, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Adapun pengertian strategi pembelajaran menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, strategi pembelajaran adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan merupakan rencana tindakan, rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Dan menurut Dick dan Kelly berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pembelajaran. Nah, itulah pengertian pendekatan dan strategi pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan membahas pengertian metode dan model pembelajaran serta apa yang menjadi persamaan dan perbedaan keempat istilah tersebut dari apa yang sebelumnya kami sampaikan pada kesempatan ini. Pengertian metode pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Knowles dan Werner, sementara pengertian metode pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Knowles dan Werner, sementara pengertian metode pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Knowles dan Werner, sementara pengertian metode pembelajaran, model pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Bruce Joyce dan Marsha Weil, Dedi Supriyawan dan I. Benyamin Sura. Model pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Bruce Joyce dan Marsha Weil, Dedi Supriyawan dan I. Benyamin Sura. Model pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Bruce Joyce dan Marsha Weil, Dedi Supriyawan dan I. Benyamin Sura. Model pembelajaran, kami merujuk kepada pendapat Bruce Joyce dan Marsha Weil, Sega.
Selanjutnya, setelah kami menjelaskan kedua istilah tersebut, maka kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajarannya. Dari sisi persamaan, kami akan menjelaskan tujuan, keterkaitan, dan sasaran, sementara di perbedaan kami akan menjelaskan dari sisi komponen, definisi, tingkat abstraksi, dan contoh Sega. Selanjutnya, setelah kami menjelaskan kedua istilah tersebut, maka kami akan menjelaskan persamaan dan contohnya. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun ke dalam kegiatan nyata agar tujuan tercapai optimal. Sementara pengertian metode pembelajaran menurut Knowles mengorganisasikan peserta didik. Artinya peserta didik ini diorganisasikan di dalam upaya mencapai tujuan belajar. Sementara Werner berpendapat bahwasannya metode pembelajaran adalah mengklarifikasi metode ke dalam 3 kategori, yaitu individual methods atau metode pembelajaran perorangan, kemudian yang kedua adalah group methods atau metode pembelajaran kelompok, dan yang ketiga adalah community methods atau metode pembelajaran pembangunan masyarakat. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklarifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu metode mengajar konvensional dan inkonvensional. Nah, adapun yang menjadi contoh metode mengajar ini atau metode pembelajaran antara lain ada metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, eksperimen, resitasi kerja, sosiodrama, dan bermain peran, karya wisata, metode drill, dan metode sistem beregu masyarakat. Antara pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau pembungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, dari sini kita dapat melihat visualisasi model pembelajaran dari keempat istilah yang telah kami sampaikan. Bahwasannya pendekatan pembelajaran baik itu student center maupun teacher center turun kepada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini contohnya kita melihat dari expository, discovery, individual learning. Sementara metode pembelajaran itu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Sementara teknik dan taktik pembelajaran secara spesifik, unik, maupun individual. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan keempat istilah tersebut dilihat dari tujuan, keterkaitan, dan sasarannya. Dari sisi tujuan, di mana semua komponen ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian keterkaitannya, keempat komponen ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pendekatan akan mempengaruhi pemilihan strategi, strategi akan menentukan metode yang digunakan, dan metode akan diwujudkan dalam model pembelajaran. Sementara untuk sasaran yaitu siswa, baik pendekatan, strategi, metode, maupun model pembelajaran
Semuanya dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran siswa secara efektif dan efisien. Nah, adapun dari sisi perbedaan dari istilah tersebut, itu secara definisi, secara abstraksi, dan contohnya. Kita lihat dari pendekatan. Pendekatan, definisi itu adalah cara pandang atau filosofi umum dalam memandang proses pembelajaran. Sementara strategi, rencana umum yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode, cara atau teknik yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Sementara model, kerangka kerja yang lebih spesifik dan struktur untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, pendekatan secara abstraksi itu paling abstrak, sementara strategi itu eh, cukup ya, sementara metode itu lebih konkret, sementara model itu lebih konkret. Nah, untuk pendekatan, contohnya itu pendekatan student center atau berpusat pada siswa dan teacher center berpusat pada guru. Sementara strategi, contohnya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dan pembelajaran kooperatif dan beberapa strategi lainnya. Sementara metode itu ada beberapa contohnya ceramah, sosiodrama, dan lain-lain sesuai contoh yang sebelumnya kami paparkan. Sementara di metode itu contohnya model pembelajaran inquiry, model pembelajaran berbasis proyek, dan beberapa model pembelajaran lainnya. Nah, di sini setelah kita menjelaskan pengertian contoh persamaan dan perbedaan, maka untuk dapat melaksanakan tugasnya kita sebagai guru ya pada umumnya secara profesional, maka seorang guru dituntut dapat ya memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Demikianlah pemaparan singkat dari saya terkait materi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan wawasan dan pemahaman kita, serta menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik kita. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaan Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana untuk menyimak, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Akhir kata saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.